Kalau Prof melihat dari sosok seorang Gus Dur seperti apa? Dari raut wajahnya, juga dari gaya tutur bicaranya Prof ketika menjabat sebagai seorang presiden. Ya, dari segi fisionomi, termasuk apa yang disebut dengan tipe rectangular. Artinya, wajah yang bulat dengan ada persegian sedikit, itu adalah wajah yang menganut juga dimensi budaya yang low context culture. Bicara terbuka, eksplisit, tanpa tedeng aling-aling, kadang-kadang kebablasan, dan suka humor yang tinggi. Namun kita bisa lihat, Prof. Ya. Kalau berada di dekat beliau, rasa nyaman ada. Tidak ada rasa takut, ya. Rasa terancam atau takut tidak ada sama sekali. Tapi tetap ada rasa hormat, rasa hormat kepada beliau seperti ini. Jadi dengan low context culture-nya justru itulah yang membuat beliau ini menjadi sukses dalam hidupnya. Nah, ada hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa beliau ini juga kadang-kadang bicara implisit. Misalnya saja, gitu aja kok repot. Nah, itu kan artinya bahwa ya apa itu masalah kecil kan sudah dianggap selesai seperti biasa, tidak usah dipermasalahkan, begitu ya. Nah, hal yang penting juga dari Gus Dur ini, samping punya sense of humor yang tinggi, adalah beliau ini seperti dikatakan tadi oleh kawan-kawan yang lain, begitu terbuka, ya. Dan ada kesan beliau ini kritik apapun masa bodoh. Kalau tadi Pak Harto dikritik memang terbatas, ya, Pak Yusuf, ya. Kadang-kadang beliau juga bisa tersinggung, ya. Ini beliau ini tipe-tipe yang jarang tersinggung sama sekali sebetulnya. Mangsa bodoh lah, itu kan. Itu aja kok repot. Ini tipe beliau sebagai seorang presiden yang unik di Indonesia sebetulnya, ya. Unik dalam arti memiliki rasa humor yang tinggi atau memiliki keterbukaan terhadap kesemua orang. Di samping itu sama, karena saya katakan beliau smart, sama saja dengan Pak Harto. Beliau juga mempunyai katakanlah kualitas yang tinggi di dalam manajemen. Nah, ini kita dari tampak samping, Prof. Nah, dari samping justru sebenarnya lebih flat daripada Pak Harto. Ya, jadi, tipe-tipe seperti ini sebetulnya temperamentalnya stabil di saat kondisi apapun, ya. Pak Harto kadang-kadang lebih emosional daripada rasional. Itu sesuai dengan usia beliau, main ke sini gitu ya. Beliau kan apa saja lah, ya, stabil terus, ya. Kondisi apapun, ya, tahu. Pada waktu Gus Dur. Ya, stabil. Itu ada teori-teorinya. Ini adalah flat, bukan yang flat. Kalau yang agak ke depan sedikit dari samping seperti Pak Harto, ya pintar, smart dan sebagainya. Tapi yang penting buat beliau itu kadang-kadang kritik itu beliau itu kelebihannya barangkali cepat tanggap, cepat bertindak. Ini adalah contoh Pak Harto. Beliau kadang-kadang agak santai sedikit. Jadi berbeda sekali tipe keduanya. Ya, berbeda. Tapi kedua-duanya menurut saya dari sudut sosiologi, kedua-duanya memiliki charismatic authority, mempunyai karisma yang tidak dimiliki orang lain. Karisma, berbicara karisma, Romo, ada beberapa kutipan yang menarik sekali ketika Anda membuat kutipan mengenai seorang Gus Dur, bahwa ada kesamaan antara Gus Dur dengan Pak Karno. Dengan Soekarno. Ya, saya melihat Soekarno selain beliau proklamator, beliau yang membuat orang Indonesia menjadi bangga bahwa dia orang Indonesia. Kita semua masih hidup dari itu. Kekuatan kebangsaan, rasa kebangsaan Indonesia barangkali modal sosial paling besar. Nah, Gus Dur juga seorang pencinta bangsa Indonesia, tetapi dia juga punya pengaruh sangat kuat pada cara orang Indonesia berpikir, persepsi orang lain, terutama dalam hal kebinekaan yang senantiasa akan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bisa menerima kebinekaan atau tidak. Dan pada Gus Dur hal itu kelihatan. Dia kan seorang tokoh Muslim dari keluarga Islam yang punya sejarah yang mendalam. Dan dia itu dengan begitu gampang, elegan, positif, bisa mempersatukan kami semua. Saya kira dia punya pengaruh yang panjang dan jauh. Itulah mempersatukan dalam arti ada rasa kebinekaan. Nanti saya akan meminta Pak Salim untuk menjawab Gus Dur sebagai tokoh dari kebinaan, dan kita akan kembali saat lagi di Gestur.